Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang dampak atau bahaya kalau data kita sudah masuk ke pinjol. Saat ini pinjol banyak hadir di kalangan masyarakat dan tidak sedikit juga banyak masyarakat yang melakukan pengajuan ataupun pendaftar di aplikasi-aplikasi pinjaman online. Dengan niat membantu masyarakat dalam perekonomian, dalam hal ini banyak pinjol legal bahkan ilegal yang kini bermunculan, tapi malah meresahkan masyarakat dan memperburuk perekonomian dalam keuangan. Selain itu juga bisa merusak mental seseorang yang bersangkutan dengan pinjol. Nah, di video kali ini saya akan list 4 hal dampak atau bahaya kalau data kita sudah masuk ke pinjol. Namun perlu kalian ketahui ya, di video kali ini saya tidak berniat untuk menakut-nakuti kalian yang mungkin sekarang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online. Di sini saya hanya kasih informasi saja buat kalian agar kalian tahu apa saja resiko-resiko atau dampak-dampaknya ketika kita melakukan peminjaman uang di aplikasi pinjol agar kalian tidak takut dan panik ketika kalian nanti mungkin mengalami gagal bayar atau keterlambatan. Khususnya buat kalian yang mungkin baru pertama kali melakukan pinjaman di aplikasi pinjaman online, kalian wajib tahu apa saja dampak-dampaknya agar kalian nanti tidak terlalu panik ketika menerima dampak-dampak atau mungkin resiko-resiko. Dan kalian pasti akan tahu nanti harus melakukan apa untuk kedepannya. Oke, mungkin tanpa basa-basi lagi langsung saja kita ke pembahasannya. Yang pertama ada data pribadi bisa bocor. Nah, ini khususnya buat aplikasi pinjaman online ilegal ya. Karena jikalau kalian melakukan pengajuan pinjaman di aplikasi pinjaman online ilegal, tentu saja data kalian itu pasti akan bocor. Mengapa bisa begitu? Karena untuk aplikasi pinjaman online ilegal, mereka akan menagih, meneror, ataupun menyebar data kalian tuh seenaknya ya, karena mereka tuh aplikasi pinjaman online ilegal yang tidak berizin OJK dan tidak diawasi oleh OJK. Jadi mereka tidak akan menuruti aturan-aturan penagihan dari OJK. Jadi mereka akan melakukan segala hal sesuka mereka, termasuk penyebaran data kalian ke sosial media ataupun ke kontak-kontak yang ada di handphone kalian. Tidak hanya itu, mereka juga biasanya akan menyalahgunakan data kalian untuk didaftarkan lagi di aplikasi pinjaman online ilegal lainnya. Jadi nanti tahu-taunya kalian akan mempunyai tagihan di aplikasi pinjaman online ilegal. Namun kalian tidak pernah merasa melakukan peminjaman ya. Namun nanti biasanya tiba-tiba ada tagihan lewat WhatsApp dengan nominal sekian, dan itu adalah ulah dari aplikasi pinjaman online ilegal biasanya ya. Jadi jika kalian melakukan pendaftaran di aplikasi pinjaman online ilegal, sudah pasti nanti untuk kedepannya pasti akan ada nomor-nomor baru dari aplikasi pinjaman online ilegal lainnya ya. Mau itu yang promo menawarkan aplikasi ataupun juga tiba-tiba ada penagihan ya. Yang selanjutnya adalah bisa sebabkan gangguan psikologis hingga frustasi. Psikologi sosial menyebutkan teror dari pihak pinjol dapat menyebabkan berbagai gangguan psikologis terhadap peminjam. Nah, hal ini juga sudah banyak ditemui ya, dan juga di luar sana juga banyak nih berita-berita tentang debitur-debitur yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjol itu yang merasa frustasi dan juga stres karena mengalami teror dari aplikasi pinjaman online. Bahkan tidak sedikit ada juga tuh ya yang mengalami frustasi hingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saran dari saya, ketika kalian mengalami gagal bayar dan kalian mendapatkan teror dari yang namanya aplikasi pinjaman online ilegal maupun legal, kalian tuh jangan panik dan jangan mudah takut juga ya. Kalian harus tetap tenang, jangan terlalu dipikirkan ya ketika kalian mengalami teror. Karena jika kalian merasa panik, takut, dan ketakutan, itu yang dikhawatirkan nanti akan membuat Anda frustasi. Yang selanjutnya adalah kehilangan pekerjaan dan pemutus hubungan. Nah, ini juga sudah banyak yang kejadian ya akibat gagal dari aplikasi pinjaman online. Biasanya itu banyak yang dipecat. Alasannya kenapa? Karena dari pihak penagih itu biasanya menghubungi nomor kantor. Nah, ini buat kalian yang mungkin suka daftar di aplikasi pinjaman online dan mendaftarkan nomor kantor tempat kerja kalian di aplikasi pinjaman online tersebut. Jikalau kalian mengalami gagal bayar, tentunya nanti nomor tersebut akan dihubungi oleh si penagih. Bukan hanya nomor kontak darurat saja yang akan mereka hubungi ketika nasabahnya mengalami gagal bayar, namun nomor kantor juga biasanya akan dihubungi oleh mereka. Dan khusus buat aplikasi pinjaman online yang sudah ada di si lapangannya juga biasanya akan mengunjungi tempat kerja ya, jikalau si nasabah tersebut mengalami gagal bayar dalam waktu yang cukup lama. Di sini juga ada ya kejadian salah satu teman saya yang mengalami gagal bayar di salah satu aplikasi pinjaman online. Nomor kantornya tuh ditelepon oleh si
pihak penagih dari aplikasi pinjol tersebut ya. Dan tentunya teman saya tuh sampai dimarahi oleh HRD-nya, dan akhirnya teman saya itu dipecat dari tempat kerjanya gara-gara ada nomor pinjaman online yang menagih ke nomor kantor. Jadi buat kalian harus lebih hati-hati lagi ya ketika kalian melakukan pendaftaran di aplikasi pinjaman online. Jangan sesekali mendaftarkan nomor kantor tempat kalian kerja. Yang terakhir ada denda dan bunga yang menumpuk. Jika terlambat dalam melakukan pembayaran pinjol, beban denda dan bunga akan terus terakumulasi yang menyebabkan hutang semakin membengkak. Nah, ini sudah pasti ya ketika kalian mengalami gagal bayar atau keterlambatan di aplikasi pinjaman online, tentunya untuk denda dan bunga itu akan semakin membesar ya. Khususnya nih buat denda keterlambatan, karena sejauh kalian belum membayarnya, untuk denda keterlambatan itu akan bertambah setiap harinya. Namun khusus buat aplikasi pinjaman online legal itu untuk dendanya akan berhenti di 100%. Jadi denda tersebut akan berhenti ketika sudah mencapai 100% dari total pinjaman kalian. Semisal kalian meminjam uang 1 juta, berarti dendanya akan berhenti di 1 juta juga ya. Jadi nanti total tagihan kalian tuh senilai 2 juta rupiah. Namun kalau untuk aplikasi pinjaman online ilegal itu untuk denda keterlambatannya tidak terhingga, jadi tidak akan berhenti ya. Jadi sejauh kita belum membayarnya ya denda keterlambatan akan semakin membengkak. Jadi tidak heran nih kalau banyak yang kejadian pinjam di aplikasi pinjaman online ilegal. Mungkin awalnya pinjam 1 juta, karena mengalami gagal bayar nominalnya menjadi 3 juta, 4 juta, bahkan 5 juta. Karena untuk denda keterlambatan di aplikasi pinjaman online ilegal itu tidak akan berhenti. Nah guys, itulah tadi dampak atau bahaya kalau data kita sudah masuk ke pinjol nih. Nah, mungkin buat kalian yang mungkin sekarang sedang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal ataupun legal, saran dari saya kalian jangan mudah terlalu panik ataupun ketakutan ketika kalian mendapatkan teror-teror dari aplikasi pinjaman online. Lebih baik kalian fokus dengan kehidupan kalian sehari-hari, dengan pekerjaan kalian sehari-hari, dan kalian juga bisa fokus dengan keluarga kalian. Dan kalau bisa kalian lebih baik jujur saja kepada orang-orang terdekat kalian ya, seperti ke keluarga, ke istri, atau mungkin ke siapa ya. Jadi bila mana ada diisi lapangan atau mungkin ada penagihan-penagihan lewat keluarga kalian, kalian tuh tidak terlalu panik karena mereka juga sudah tahu dan kalian sudah memberitahu mereka dengan baik-baik. Jadi kalian bisa hidup dengan tenang ya. Kalaupun nanti mungkin ada kunjungan debt collector, ada penagihan ke nomor-nomor saudara, kalian tidak akan panik karena mereka juga sudah tahu permasalahannya seperti apa. Jadi pada intinya kalian berterus terang kepada keluarga kalian. Karena kebanyakan di sini yang memang takut didatangi oleh diisi lapangan tuh bukan takut dengan diisi lapangan ya, namun mereka tuh malu dengan keluarga mereka karena keluarga mereka tidak ada yang tahu tentang hutang kalian di aplikasi pinjaman online. Oke guys, mungkin sampai di sini dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.